Halo, perkenalkan, nama saya Sri Ratnawulan. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Saya di sini mengajar sejak tahun 2019 dan biasanya mengajar pengembangan web, perancangan antarmuka, dan mata kuliah proyek. Adapun pengalaman saya sebelum menjadi seorang dosen adalah saya pernah menjadi guru SMK, guru TKJ di sebuah sekolah swasta. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang programmer, Oracle Form Developer di sebuah perusahaan tekstil selama 1 tahun. Kemudian pernah mengembangkan sebuah startup di bidang pariwisata selama 2 tahun. Dan terakhir pernah menjadi back-end developer dengan bahasa pemrograman .NET. Adapun bidang yang saya minati saat ini adalah lingkungan pengembangan web, kemudian natural language processing, interaksi manusia dan komputer, dan metode pembelajaran project-based learning. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni pengembangan web. Pengembangan web ini adalah mata kuliah yang diajarkan pada semester 5 untuk sarjana terapan teknik informatika di jurusan saya. Adapun mata kuliah yang harus diikuti sebelum mengikuti mata kuliah ini adalah dasar-dasar pemrograman dan perancangan antarmuka. Mata kuliah pengembangan web ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana mengembangkan web secara menyeluruh dari mulai tahap analisis hingga deployment. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman terhadap mahasiswa bagaimana mengimplementasikan pemrograman web dari sisi back-end hingga front-end secara kolaboratif dengan menggunakan version control system. Mata kuliah ini berfokus pada best practice pengembangan web dengan menggunakan teknologi terkini dengan penyelesaian masalah-masalah yang nyata. Mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. 1 SKS teori terdiri dari 60 menit tatap muka, kemudian 60 menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. Adapun untuk SKS praktikumnya, yaitu 1 SKS terdiri dari 170 menit tatap muka praktikum. Saya sendiri mengajar di bagian praktikum untuk mata kuliah ini, yang mana berisi 2 SKS atau 340 menit tatap muka. Tiap mata kuliah yang memiliki praktikum akan diajar oleh seorang dosen atau tim teaching, karena kami meyakini pentingnya praktikum untuk perguruan tinggi vokasi. Adapun tujuan mata kuliah pengembangan web praktikum adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa melatih kemampuan untuk mengimplementasikan front-end dengan framework terkini seperti Angular, kemudian React.js, ataupun Vue.js dari desain UI. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengimplementasikan database dan back-end menggunakan bahasa pemrograman server-side seperti Laravel, Node.js, ataupun Golang. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu mengintegrasikan antara front-end dan back-end dan pada akhirnya dideploy dengan menggunakan teknologi Docker. Mahasiswa diberikan tugas individu di awal pertemuan dan setelah itu masuk ke tugas grup sampai akhir pertemuan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada praktikum pengembangan web adalah project-based learning. Project-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa belajar melalui pengerjaan proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif, aplikatif, di mana siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran. Pertanyaannya, bagaimana project-based learning ini diterapkan di mata kuliah praktikum pengembangan web? Yang pertama adalah topik aplikasi. Di mata kuliah ini saya menggunakan proyek nyata. Mahasiswa diberi tugas untuk menyelesaikan proyek nyata yang berhubungan dengan topik tertentu. Proyek-proyek ini seringkali menuntut pemecahan masalah, kreativitas, dan pengetahuan terhadap konteks nyata. Biasanya saya dan tim teaching memberikan minimal 3 topik aplikasi
dengan analisis kebutuhan dan desain dengan kompleksitas yang berbeda. Mahasiswa akan diminta untuk menantang diri sendiri untuk memilih topik dengan level kompleksitas yang berbeda tersebut. Biasanya mahasiswa yang sudah baik level kemampuan dasar di bidang pengembangan web akan memilih kompleksitas yang tinggi dari sisi topiknya, seperti itu. Jika tidak ada yang memilih topik dengan level kompleksitas yang tinggi, mungkin nanti akan dipilihkan oleh dosen dengan cara melihat kemampuan dasar mereka dengan cara profiling. Kemudian yang saya lakukan di mata kuliah ini, yang kedua adalah dari sisi kolaborasi. Mahasiswa bekerja dalam kelompok atau tim untuk menyelesaikan proyek. Hal ini membantu mereka belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai perspektif orang lain. Satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Ada alasan mengapa terdiri dari 4 orang, yakni sebelum ETS, mahasiswa diminta untuk membagi-bagi fitur yang akan dikembangkan dari sisi front-end. Setelah itu, kemudian back-end. Dan semua mahasiswa wajib mempunyai pengalaman dari kedua sisi. Setelah ETS, mahasiswa diminta untuk mengerjakan topik proyek dengan membagi tim menjadi 2, yaitu 2 orang yang mengerjakan proyek back-end dan 2 orang yang mengerjakan bagian front-end. Yang ketiga adalah peran dosen. Dosen berperan di sini sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa dalam proses pembelajaran. Di sini saya memberikan arahan, masukan, umpan balik kepada siswa selama proses pengerjaan proyek. Yang keempat adalah bagaimana saya mengimplementasikan project based learning dalam mata kuliah ini adalah kami menggunakan proyek nyata. Di mata kuliah ini, kami mendapatkan topik aplikasi dari kebutuhan user nyata atau dari hasil kerjasama dengan industri. Poin terakhir adalah evaluasi berkelanjutan. Umpan balik terkait progres itu selalu diberikan dan mahasiswa juga diminta untuk memberikan umpan balik juga. Output yang dihasilkan pada praktikum pengembangan web adalah aplikasi berbasis web yang telah dideploy dari proyek yang mereka jalankan selama 12 minggu. Adapun sistem pembelajaran atau mode pembelajaran yang dilakukan adalah hybrid, di mana mahasiswa melakukan praktikum untuk menyelesaikan proyek mereka di kelas dan juga secara mandiri. Mata kuliah praktikum ini sudah saya bicarakan di awal adalah 2 SKS atau 340 menit tatap muka. Mahasiswa mendapatkan petunjuk praktikum dan feedback atau umpan balik dari tugas-tugas mingguan yang mereka kerjakan, lalu praktik mengerjakan tugas mingguan. Sebelum dimulai, saya biasanya memanggil nama mahasiswa untuk mengecek kehadiran. Setelah itu, saya memberikan petunjuk praktikum selama kurang lebih 30 menit. Sisanya, mahasiswa melaksanakan praktikum dengan diberikan arahan jika ada kesulitan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Praktikum yang dilakukan terdiri dari tugas grup dan juga tugas individu. Tugas grup adalah tugas yang diberikan kepada kelompok yang telah dibuat pada pertemuan kedua. Satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa, atau jika memang ada sisa berarti 5 orang. Tugas individu ataupun tugas grup akan dikumpulkan di repository GitHub. Tugas individu dikerjakan dan dikumpulkan pada jam akhir pembelajaran. Sedangkan tugas grup akan dicek pengumpulannya di GitHub pada waktu terakhir update pada hari Sabtu jam 3 sore. Jika lebih dari itu, tugas dinyatakan dikumpulkan namun terlambat dan akan mengurangi nilai. Diharapkan dengan adanya batas waktu dan hukuman akan membuat mahasiswa mendapatkan istirahat yang cukup dan membiasakan mahasiswa untuk tidak menunda-nunda tugas. Adapun materi-materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah pengembangan web praktikum ini ada 10 materi. Yang pertama adalah implementasi aplikasi web sederhana dengan menggunakan HTML, 5, CSS3, dan JavaScript.
Pada materi ini, mahasiswa diajak untuk mengimplementasikan 2 kasus. Kasus pertama adalah membuat tree map dengan kasus yang disediakan. Kasus kedua adalah mengimplementasikan prototype yang dibuat di Figma atau disebut desain UI yang kemudian dibuatkan kode HTML-nya. Mahasiswa menggunakan modul 1, pendahuluan HTML5 dan CSS3, dan juga pengenalan desain yang baik. Materi kedua adalah implementasi aplikasi web sederhana dengan menggunakan JavaScript. Pada materi ini, mahasiswa mengerjakan studi kasus dengan penyelesaian menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Hal ini bertujuan agar saya sebagai dosen bisa memetakan kemampuan dasar mahasiswa dan untuk keperluan mengidentifikasikan kompleksitas level topik aplikasi yang akan diberikan pada saat tugas grup. Materi ketiga adalah eksplorasi teknologi pengembangan web. Pada materi ini diharapkan mahasiswa dapat melihat gambaran besar dari pengembangan web. Dan jika ingin menjadi pengembang web setelah lulus, mahasiswa tahu teknologi dan konsep apa saja yang perlu dimiliki dan didalami lebih lanjut. Mahasiswa diminta untuk mengeksplorasi beberapa teknologi secara garis besar yang paling penting untuk digunakan pada mata kuliah ini. Materi keempat adalah analisis kebutuhan dan pemodelan data. Pada materi ini, mahasiswa dijelaskan terkait topik-topik aplikasi yang dapat dipilih atau dipilihkan nanti oleh dosen. Topik ini dibagi menjadi 3, yaitu level kompleksitas tinggi, rendah, dan sedang. Mahasiswa setelah itu diminta untuk menganalisis kebutuhan perangkat lunak dan juga pemodelan data. Analisis kebutuhan perangkat lunak ini outputnya adalah UML, sedangkan pemodelan data biasanya berupa IRD. Materi kelima adalah desain prototype. Pada materi ini, saya memberikan umpan balik terhadap hasil kerja mahasiswa pada materi sebelumnya. Dan selanjutnya, mahasiswa diminta untuk membuat prototype high fidelity dengan menggunakan Figma untuk membuat user interface aplikasi yang akan dikembangkan. Materi keenam adalah implementasi back-end side. Pada materi ini, mahasiswa diberikan umpan balik terkait desain UI yang telah mereka buat. Selanjutnya adalah mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan bagian back-end. Mahasiswa diminta untuk membuat database dan mengidentifikasi endpoint API yang dibutuhkan dari sisi front-end. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan back-end dengan bahasa pemrograman yang dapat dipilih, yakni Laravel, Golang, ataupun Node.js. Output yang dihasilkan adalah endpoint API yang telah selesai diimplementasikan selama 2 minggu. Dalam pengerjaan selama 2 minggu ini, saya membantu mahasiswa jika memiliki kesulitan dalam implementasi. Materi ketujuh adalah implementasi front-end. Pada materi ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan bagian front-end. Mahasiswa diminta untuk membuat desain kit dan implementasi desain UI dengan menggunakan HTML dan CSS3 terlebih dahulu, setelah akhirnya diterapkan framework front-end, yakni React.js atau Angular selama 2 minggu. Materi ke-8 adalah integrasi. Materi ini adalah tentang bagaimana mengintegrasikan back-end dan front-end menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Materi ke-9 adalah PWA dan black box testing. Materi ini adalah tentang progressive web application atau bagaimana sebuah aplikasi web dapat dibuat menjadi sebuah aplikasi mobile. Mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan PWA di dalam kode yang mereka gunakan. Materi lainnya adalah tentang bagaimana black box testing dilaksanakan. Setelah mahasiswa selesai mengimplementasikan PWA, mahasiswa diminta untuk menguji aplikasi yang dengan menggunakan metode ini. Materi terakhir adalah deployment. Materi ini adalah tentang bagaimana mendeploy sebuah aplikasi dengan menggunakan teknologi Docker. Mahasiswa diminta untuk menggunakan Docker untuk mendeploy aplikasi mereka. Berikut adalah salah satu rekaman pengajaran yang saya lakukan pada pertemuan pertama. Saya menjelaskan mengenai pengenalan mata kuliah, pengembangan web dari mulai deskripsi, tujuan mata kuliah, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan teknologi yang akan digunakan. Setelah itu saya menjelaskan mengenai petunjuk praktikum untuk pertemuan pertama.
Praktikum pada minggu ini adalah terkait dengan implementasi aplikasi web sederhana menggunakan HTML5, CSS, dan JavaScript. Tapi kita sekarang bagian praktikumnya. Jadi untuk pengenalan mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Deskripsi mata kuliah ini adalah dirancang untuk memberikan pengalaman terhadap mahasiswa terkait implementasi pemrograman web dari sisi back-end dan front-end secara kolaboratif dengan menggunakan version control system. Apa itu version control system? Ada yang tahu? Contohnya apa? Git ya? Ya, itu Git. Jadi itu merupakan aplikasi agar si aplikasinya mempunyai history yang bisa dikembalikan lagi gitu. Itu version control system. Jadi kita fokusnya itu pada best practice pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan teknologi terkini. Ini diharapkan jadi kalian itu dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini ketika lulus nanti sudah siap menggunakan aplikasi atau bahasa pemrograman yang memang dibutuhkan oleh industri seperti itu. Kita mata kuliahnya ada 2 SKS, praktikum atau 340 menit tatap muka ya, jelas. Tapi mungkin ada tugas tambahan untuk seterusnya di luar tatap muka ini. Tujuan mata kuliahnya memahami dan menerapkan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif atau UI yang interaktif. Jadi nanti kalian kan sudah mempelajari UI design di perancangan antarmuka. Nah setelah itu nanti diterapkan oleh HTML, CSS 3 dan JavaScript. Kemudian yang kedua menggunakan framework front-end untuk mempercepat pengembangan. Tujuan selanjutnya adalah mengembangkan aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman server-side. Contohnya apa saja? Banyak Bu, ada Node.js, Laravel, Spring Boot, terus ya itu sistem saya. Ya. Kalau untuk framework front-end apa saja? Agam? Apa? React, React.js, ada lagi? Angular, ada lagi? Vue.js. Vue.js. Ya, itu ya. Yang paling populer mungkin React.js sama Angular ya. Kemudian tujuan mata kuliah selanjutnya adalah mengelola basis data menggunakan SQL dan atau NoSQL. Terus nomor selanjutnya adalah memahami konsep RESTful API dan mengimplementasikannya dalam aplikasi web. Terus selanjutnya mengintegrasikan antara front end dan back end. Nanti kita akan mempelajari apa sih front end itu seperti apa, back end itu seperti apa, kita nanti pelajari gitu. Dan terakhir adalah menggunakan alat-alat pengembangan web dan versi kontrolnya. Jadi nanti diusahakan setelah mata kuliah ini selesai, mahasiswa semuanya sudah terbiasa menggunakan Git dan ya pokoknya alat-alat pengembangan web seperti itu. Dan ini soft skill yang ingin dicapai di mata kuliah ini. Yang pertama inisiatif, yang kedua problem solving, dan keempat sampai keenam itu 4C ya. Kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan communication. Mudah-mudahan setelah mata kuliah ini selesai, kalian mempunyai delta soft skill yang asalnya misalnya inisiatifnya kurang, jadi lebih bagus lagi. Ini adalah teknologi yang akan digunakan kepada mata kuliah ini, yakni untuk front end-nya React.js, untuk back end-nya Laravel atau Node.js, database-nya NoSQL atau Postgre, terus version control sistemnya Git, project manajemennya Taiga, desain UI-nya Figma, dan CI/CD-nya Jenkins, dan media komunikasinya Telegram. Gitu ya. Nah, ini metode pembelajarannya. Kita mirip semacam game ya. Jadi nanti ada misi-misinya. Ada 4 misi. Misi yang pertama dan kedua ini untuk melihat kemampuan dasar individu dalam menggunakan HTML, 5, CSS, dan JavaScript. Jadi kalian itu akan melakukan misi 1 dan 2 itu secara individu gitu ya.
Setelah itu nanti kita profiling mana anak. Ada 2 kasus yang digunakan. Kasus pertama adalah membuat remap dan kasus kedua adalah mengimplementasikan prototipe desain UI yang telah ada menjadi kode tag HTML5 dan CSS3. 3. Implementasi aplikasi sederhana menggunakan front-end. Dan misi keempat, berikut adalah rekaman di mana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Rekaman ini terjadi pada pertemuan pertama, di mana saya menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah ini dan petunjuk praktikum untuk minggu pertama. Sebenarnya ini tinggal ke atas, ya beda sedikit. Tapi secara ini udah Harus dari ini sih kalau di ya di ini nggak bisa. Sok coba ini kedua. Ada nggak yang udah bisa nggak di apa? Gak bisa. Iya, filenya di Oh bisa. Harusnya sih kalau ketika di resize sangat ini ya udah nggak bisa dikecilin sama sekali, jadi ada minimumnya. Coba lihat di elemennya. Kayak ini kok bisa dapat file ini dari mana? Oh iya betul juga. Iya, terus ini juga terlalu besar. Coba lihat ininya, kodenya. Coba perbesar. Rekaman selanjutnya adalah terjadi pada pertemuan kelima saat memberikan umpan balik terkait prototipe yang mereka buat. Di buku panduan juga. Jelasin Kak, tas analisisnya apa? Tas analisis saya itu untuk edit di presiden ya. Di sini ada 3 lembar halaman. Nah, untuk ini ya, si rekap. Ibu tapi warnanya beda. Nggak apa-apa. Nggak bisa lihat footnya gitu. Ini yang mana? Ini nih. Ini TV-nya rusak. Ini yang HDMI. Nah, kita bisa ini klik upload. Bisa ulanginnya kembali. Dan ini ada pemberitahuan gitu apakah kemarin sudah berfungsi dengan baik. Dan kalau belum sambil kirim. Nah, ini kirim tuh langsung ke forum edit atau periksa forum C. Nah, di sini kita bisa edit ya. Ceritanya gitu. Nah, habis itu ada keterangan lagi apakah data sudah sesuai dengan form C. Nah, ketika kita klik submit, kita periksa per apa ini sih? Per kelompok ada periksa 1B gitu penggunaan hak pilih, menggunakan hak pilih yang kedua. Kalau misalnya salah gimana? Ya nanti kita langsung kembali lagi aja gitu. Nah gitu untuk ke jadi kesini baiknya ke lembar 2. Nah nanti kita bisa ngedit lagi di sini gitu, misalnya ada yang keliru. Oh ketika submit tapi langsung ada keluar yang tadi ya? Ya ini konfirmasi kesesuaian data. Nah ini sesuai yang ada di Sirekap kita scan gitu di OCR. Jadi biar si pengguna tuh gak keliru juga. Soalnya banyak halamannya gitu. Kita mempermudah pengguna supaya tidak salah input data. Selanjutnya adalah sistem penilaian,
yang digunakan pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, praktikum terdiri dari 2 tugas, yakni tugas individu atau TI dan tugas grup atau GR. Tugas individu merupakan tugas untuk praktikum pada pertemuan 1, 2, dan 3. Sedangkan tugas grup merupakan tugas untuk praktikum secara berkelompok dari pertemuan 4 hingga akhir. Untuk penilaian akademik, mahasiswa diukur dari hasil pembelajaran dari tiap tugas-tugas tersebut dan kontribusi anggota tim. Berikut adalah tugas basis penilaian, komponen penilaian, dan bobot penilaian pada mata kuliah ini. Kontribusi mahasiswa dalam menjadi anggota tim mempunyai bobot 10% yang didapat dari pengakuannya sendiri dan juga dari pengakuan anggota tim atau yang disebut dengan peer review. Penilaian kontribusi ini dikonfirmasi dengan cara melihat kontribusi di Git. Kemudian hasil proyek yang merupakan terdiri dari tugas kelompok dari GR1 hingga GR7 mempunyai bobot tertinggi yakni 40%. Adapun tugas individu TI1, TI2, dan TI3 termasuk ETS, DLL atau ETS dan lain-lain dikarenakan dikerjakan sebelum UTS dengan bobot hanya 10% dari keseluruhan penilaian. Selanjutnya, saya memberikan job sheet pada saat ETS dan EAS untuk mengukur kemampuan individu dalam mengembangkan aplikasi sederhana dan singkat. Kemampuan pemrograman server-side diukur pada waktu ETS, sedangkan kemampuan front-end diukur pada waktu EAS. Masing-masing bobot bernilai 20%. Sehingga jika di total penilaian berjumlah 100%. Untuk menilai setiap tugas, saya menggunakan rubrik penilaian. Masing-masing tugas memiliki rubrik penilaian yang berbeda, namun kriteria penilaian biasanya mencakup ketepatan, pemahaman konsep, dan kreativitas. Dengan demikian, itulah gambaran singkat bagaimana saya mengajar mata kuliah pengembangan web praktikum. Pada intinya, mata kuliah praktikum ini adalah sebagai sarana mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang pemrograman, khususnya di pengembangan web. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.